Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Begini judulnya ya, Natal tanpa pohon terang. Ya, wah ini bikin heboh apalagi nih Pendeta HTD ya. Saya akan meluruskan apa yang terjadi tradisi Natal. Tradisi Natal itu pohon terang katanya. Kalau nggak punya pohon terang sedih gitu. Aduh, Natal tahun ini kami nggak punya pohon terang. Pohon terang itu pohon pinus atau cemara yang dihiasi lampu-lampu berkerlip-kerlip gitu ya. Pohon terang itu include dengan yang namanya Santa Claus, dengan yang namanya hal-hal yang berbau-bau salju, musim dingin gitu ya. Musim dingin bersalju, pohon terang, kemudian Santa Claus dan lain sebagainya. Lalu para pendeta itu membuat cerita ngarang bebas. Pasti ada yang nanya dong, bagaimana asal-usul pohon terang, Santa Claus, dan sebagainya. Lalu para pendeta Tritunggal Mahasesat paling pinter ngarang cerita, ngarang bebas tentang Natal dan pohon terang. Ya, sekali lagi, para pendeta, para Romo Tritunggal Mahasesat cuman ngarang bebas ya ketika mereka semua menjelaskan apa sih maknanya pohon terang. Salah satu yang ini saya mencuplik atau menyadur dari mereka, para pendeta dan romo dari Tritunggal Mahasesat itu selalu mengatakan pohon terang itu terang di hati katanya. Ngarang bebas, namanya juga ngarang bebas ya. Nah, sudahlah, lupakan itu ya. Ya, Natal tanpa pohon terang. Saudara-saudara, kita boleh nggak merayakan Natal? Ya boleh dong, kenapa nggak boleh? Ya, harus ditegaskan bahwa Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Natal. Waktu itu Yesus masih bayi. Tapi ingat, sekarang Yesus sudah tidak bayi lagi. Harus dijelaskan begitu. Berani nggak Anda yang para pendeta dan romo yang merayakan Natal, berani enggak bahwa Anda harus beritakan Yesus sekarang sudah tidak bayi lagi. Yesus sekarang sudah Allah di surga, satu-satunya Allah di surga. Berani enggak? Dijamin para pendeta dan para romo Tritunggal Mahasesat, dijamin Anda tidak berani memberitakan Yesus sekarang Allah di surga. Tapi paling kenceng bikin tafsir, bikin ngarang bebas soal Natal, bayi Yesus, ya, bikin drama orang Majus, bikin drama pohon terang, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Alkitab. Nah ini dia. Kalau HTD itu harus pakai Alkitab. Nah ini dia ya. Baik Bapak Ibu Saudara. Sebentar. Kita akan coba kalau kita baca di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ini cerita tentang orang Majus ya. Drama orang Majus itu paling demen dilakukan oleh Niko Nyotora Harjo itu sampai nyewa onta dari Taman Safari segala ya. Di dalam kisah orang Majus di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Di ayat 9 itu perhatikan, itu ada bintang. Ada bintang yang mendahului orang Majus nunjukin tempat di mana Yesus dibaringkan. Perhatikan baik-baik, ada bintang. Bintang ini siapa? Itu sudah pasti malaikat ya. Anda boleh tanya ke pendeta lain, ke romo lain dari Tritunggal Mahasesat, nggak akan ada yang bisa menjelaskan bahwa bintang yang memimpin atau membimbing mereka menuju tempatnya Yesus dibaringkan adalah malaikat.
Ya, malaikat bisa juga menjadi ikan besar yang nelen Yunus ya. Bisa juga jadi tiang awan, tiang api ya. Bisa juga jadi keledai yang dinaikin oleh Yesus ketika Yesus di menjadi raja itu ya. Ya, ya malaikat bisa disuruh jadi apa saja. Termasuk jadi ikan yang nanti mulutnya keluar koin tuh. Ya, keluar koin itu juga malaikat juga ya. Jadi ada banyak malaikat ya. Termasuk ini jadi bintang, yaitu bintang membimbing. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bulan kelahiran Yesus ternyata ada bintang. Jadi salah pakai banget yang mengatakan bahwa di saat Natal kelahiran Yesus cuacanya sedang salju. Jadi pohon terang berikut atribut salju, berikut atribut Santa Claus itu ngarang bebas betul. Alkitab menulis pada saat kelahiran Yesus ada bintang, artinya apa? Terjadi anomali cuaca, perubahan cuaca. Kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat, alam raya ini bereaksi dengan membuat anomali cuaca sehingga di bulan Desember pun yang mestinya salju ada bintang. Ini menunjukkan bahwa terjadi anomali cuaca. Jadi ngarang bebas tidak benar. Pada waktu Natal ada pohon terangnya ya, ada pohon pinus, pohon cemarannya bersalju-salju. Lalu ada Santa Claus naik kereta salju. Ditarik oleh rusa salju. Itu ngarang bebas. Demikian pula kalau kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20, di situ ada gembala menginap di padang. Mana ada gembala menginap di padang kalau cuacanya sedang salju? Tidak ada. Oh, berarti anomali cuaca, Pak. Yes. Ya, mestinya sih salju. Tapi kok aneh ya? Ini bulan Desember udah hampir sebulan kok terang melulu. Lalu gembala-gembala itu menginap di padang. Kalau Bambang Nurseno penjelasannya, oh itu padang yang khusus untuk para gembala nanti menukar domba-dombanya untuk kurban. Itu namanya tafsir ngarang bebas Bambang Nurseno ya. Jago tafsir ya toh, ortodok Syria ya toh. Ya, doktor tukang tafsir ya. Ayat Alkitab sudah menulis ada gembala, artinya pada bulan Desember yang saat kelahiran Yesus itu yang mestinya biasanya musim salju ternyata terang benderang. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi tidak logis bin ngawur banget, bin ngarang bebas yang mengatakan bahwa kelahiran Yesus pas musim salju. Jadi Bambang Nurseno ngarang bebas, yes. Para pendeta, para romo ngarang bebas, yes. Pada saat kelahiran Yesus cuacanya terjadi anomali sehingga terang, ada bintang, ada gembala di padang. Yang kayak begini Anda tidak akan pernah bisa dapetin dari 200.000 pendeta dan romo penganut Tritunggal Mahasesat. Nggak akan Anda dapetin. Ya, Bambang Nurseno Anda berani bantah? Nggak akan berani dia. Wah, kalau sama HTD nyerah dia ya. Termasuk Romo Daniel Biantoro ya. Ya, yang selalu mengatakan bahwa ya begitulah sudahlah ya. Saya males niruin para penyesat ya atau Tritunggal Mahasesat itu males ya itu. Ayo beritakan kebenaran Alkitab. Di Alkitab pada saat kelahiran Yesus cuacanya terang benderang. Malah ada bintang kan. Ya, bintang tidak mungkin di musim salju nongol. Kemudian ada gembala di padang. Anda ngerti nggak bahwa ini terjadi anomali cuaca? Pada waktu Yesus nanti mati disalib, juga terjadi reaksi alam, yaitu berupa kegelapan dan gempa bumi. Ngerti?
Anda ngerti Pak begini? Bahwa ketika Yesus lahir terjadi reaksi alam, ketika Yesus mati di salib, alam pun bereaksi. Ya, clear? Jadi jangan jadi penyesat ya, Pak Bambang Nursino, Daniel Biantoro, ya dan banyak pendeta lain yang pendeta, mohon maaf nih saya berkali-kali mengatakan pendeta dan Romo Tritunggal Maha Sesat, gitu. Stop penyesatanmu. Ayo beritakan kebenaran Alkitab. Kalau kalian tidak ngerti, belajar sama Henry Tandianta. Sini para doktor yang Anda 12 tahun sekolah Romo maupun 9 tahun sekolah pendeta. Kalau kalian nggak paham, tanya sama HTD. Ini tak kasih kursus singkat 8 bulan belajar Alkitab di tempat kami. Kalian akan menjadi di atas rata-rata paham Alkitab. Tapi syaratnya harus sembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Nanti pikiranmu dibuka, ngerti Kitab Suci. Dari sekian banyak pendeta 200.000, kenapa nggak ada orang yang dibuka pikirannya bahwa pada saat Yesus lahir justru terang benderang bukan salju. Jadi pendeta-pendeta sama romo-romo yang 200.000 itu sekolah apaan? Kok nggak dibuka pikirannya itu? Padahal Alkitab nulis ada bintang, ada gembala di padang yang oleh Niko Nyotora Harjo ya, soal bintang yang membimbing orang Majus ini dibikin drama sama Niko, tapi nggak paham. Cuman pamer onta doang, nggak ngerti maksudnya orang Majus itu apa maksudnya. Nggak ngerti. Alkitab menulis maksudnya perikop tentang orang Majus ingin ngasih tahu bahwa terjadi anomali cuaca. Demikian pula para pendeta romo-romo Katolik yang sangat senang membuat drama gembala di padang. Lalu ada embek, ada kambing dibawa-bawa naik panggung. Dia nggak ngerti apa maksudnya gembala di padang. Maksudnya memberitahu bahwa saat itu justru terang benderang. Ya, Natal tanpa pohon terang. Ya. Sekarang Anda sudah paham? Sudah, kalau gitu nggak usah pakai pohon terang. Ya, jadi Natalnya bagaimana? Ya dirayakan secara Alkitab biasa saja. Ya, tidak usah heboh-heboh. Ya, yang penting adalah kita mengenang kelahiran Yesus Kristus. Dan harus dijelaskan bahwa sekarang Yesus Kristus tidak bayi lagi. Ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Haleluya, amin.